Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biodiesel dengan anggota Saya Muhammad Balil Andi Pangestu, NIM saya 195. Saya Arjun Simamara, NIM akhir 216. Saya Ade Aldin Majesti dengan NIM akhir 219. saya Renir Kusuma dengan NIM akhir 223. Saya Lisa Saifullah dengan NIM akhir 215. Saya Muhammad Syafrilan Gorozat dengan NIM 196. Saya nama Muhammad Zulkawan Nabi dengan NIM akhir 219. Dan inilah program bioenergi merupakan energi terbarukan yang berasal dari sumber hayati yang bernilai bagi kehidupan manusia. Sumber ini berasal dari bahan organik atau hayati yang mudah ditemukan dan memiliki banyak variasi yang berbeda. Biomasa, yaitu energi dari kehidupan merupakan salah satu bentuk bioenergi. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, mudah ditemukan dan terbarukan memiliki potensi untuk menjadi lambung bioenergi dunia. Saat ini bioenergi sudah menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan secara masif di Indonesia, termasuk biodiesel dan bioetanol. Pemerintah Indonesia telah menerapkan program mandatori biodiesel B30 di berbagai sektor. Perkembangan biodiesel di Indonesia telah signifikan dengan Indonesia menjadi produsen terbesar di Asia. Biodiesel yang berasal dari minyak tanaman seperti kelapa sawit telah dipromosikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dan ini adalah diagram dari perkembangan biodiesel. Selanjutnya ada biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar alternatif bahan dasar minyak nabati maupun hewani dan biasa digunakan sebagai energi pengganti minyak bumi untuk kendaraan bermesin diesel. Manfaat biodiesel tersendiri yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua mengurangi impor solar sekaligus menghemat devisa, yang ketiga menggantikan nilai tambah industri hilir, yang keempat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang selanjutnya ada macam-macam dari biodiesel yaitu Pertamina, Shell, dan BP. Nilai oktannya tersendiri ada di tabel berikut. Terus Pertamina, selain ramah lingkungan, implementasi B30 memiliki banyak manfaat. Banyak sekali manfaat dari implementasi program biodiesel ini, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, sangat baik untuk lingkungan. Yang kedua ada Shell. Shell Indonesia bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB) Lemigas dalam pengembangan penggunaan biodiesel di Indonesia. BP, tidak ada informasi spesifik mengenai manfaat biodiesel bagi BP, perusahaan energi global, namun BP diketahui telah berinvestasi pada sumber energi terbarukan termasuk biofuel sebagai bahan dari komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung solusi energi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis dan bahan baku. Di sini ada proses dari bioenergi. Di sini ada proses pembuatan biji nyamplung dari bahan sampai menjadi minyak. Ada pertama yaitu homogenasi, pemanasan, pengadukan pencucian, pengecekan pH air, minyak netral, dan pemanasan yang akhirnya menjadi minyak. Selanjutnya
bagaimana mengolah minyak sawit, yaitu yang pertama, benih sawit ditanam di area pembibitan sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, tanaman muda yang telah berumur 12 bulan kemudian ditanam di kebun. Yang ketiga, setelah 30 bulan tanaman sudah siap dipanen. Ini ada tabel karakteristik minyak kelapa sawit. Terus yang selanjutnya, yang kelima, buah diperas untuk diambil yang keempat, buah disterilkan dengan proses perebusan kemudian dilepaskan dari cangkangnya. Yang kelima, buah diperas untuk diambil minyak sawit mentahnya. Biji sawit dipecahkan dan kernel diperas untuk diambil minyak inti sawit. Yang keenam, minyak inti sawit seperti ini ya, menjadi kosmetik dan produk obat-obatan. Di sini ada uji SNI dari yang terakhir ada jurnal yang kami butuhkan untuk membuat ini semua. Yang pertama, jurnal pembuatan biodiesel, minyak jelantah menggunakan metode pembuatan biodiesel. Terus yang kedua ada produksi biodiesel dari limbah minyak goreng bunga matahari. Yang ketiga, pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit dengan katalis padat bermotor ganda. Yang keempat, produksi biodiesel dari minyak jelantah. Yang kelima, studi pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku pembuatan biodiesel.